Halo guys, selamat datang kembali di video gua yang berjudul Ngobri Fitling, ngobrol sendiri video journaling, dan ini gua lagi rekaman di tanggal 14 Maret 2026 untuk merekam video yang kemarin yang di tanggal 13 Maret 2026, dan ini judulnya akan menjadi episode 8 Ngobri Fitling. Dan hari kemarin yang yaitu tanggal 13 Maret 2026 gua enggak sama sekali bikin video Ngobri Fitling ini karena kegiatan gua kemarin itu sangat padat dan gua nggak sempet bikin video yang untuk episode ke 8 di tanggal yang kemarin di tanggal 13 Maret 2026. Jadi sekarang gua memutuskan untuk di tanggal 14 Maret 2026 ini gua akan memutuskan untuk merekam dua video sekaligus, yaitu untuk video episode ke-8 dan episode ke-9 yang masing-masing durasinya akan berjalan selama 25 menit. Oke, jadi gua akan mulai video Ngobri Fitling episode ke-8 ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana yang seperti kita tahu bahwa berita-berita yang sudah tersebar di media online, yaitu berita mengenai tentang perubahan cuaca di sini gitu, di Indonesia ini gitu. Oke. Jadi yang gua baca tentang berita-berita tersebut itu adalah perubahan cuaca yang tadinya mendung, tadinya hujan, gerimis, hujan, itu menjadi panas. Dan ini sudah dirasakan sekitar 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 12 Maret mulainya panasnya, mungkin bisa tanggal 11 Maret. Gua nggak begitu tahu bagaimana tanggal tepatnya cuaca panas ini dimulai. Yang gua rasain itu tepat di 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 12 Maret ini. Dan itu tuh rasanya mungkin di mobil yang gua kendarai itu, di multi information display-nya itu tertera suhu luarnya bisa sampai 42 derajat atau 41 derajat gitu. Mungkin itu salah satu penaikan suhu cuaca yang gua lihat selama gua tinggal di sini. Itu sangat signifikan atau sangat drastis, yang tadinya standarnya bisa di 34 derajat, mungkin di 35 derajat, mungkin paling tinggi itu 36 derajat ya, yang selama gua tinggal di daerah sini gitu. Melihat perubahan cuaca yang sampai di 40 derajat, sekitar 40 derajat Celcius ini, itu menurut gua sangat mengejutkan gitu. Jadi yang kita bisa persiapkan itu adalah mungkin harus mempersiapkan bagaimana tempat tinggal kita, mungkin dari segi ruangan kita nanti pulang ke rumah gitu, itu tuh harus siap sedia mungkin kipas, entah itu apapun itu, kipas yang di tangan, entah itu kipas desk fan ataupun standing fan, atau mungkin bisa sedia air conditioning mungkin untuk menyeting suhu ruangan kita menjadi sejuk dan tidak sepanas suhu luar ruangan. Hal yang kedua, jika kita beraktivitas di luar, sebisa mungkin kita itu harus menggunakan pakaian yang menutupi lengan dan kaki kita. Dengan memakai lengan yang panjang dan menutupi lengan dan kaki kita bisa terlindung dari paparan sinar matahari yang sangat menyengat. Seperti yang kita tahu bahwa suhu di rentang
sekitar 40 derajat itu sangat menyengat bagi kulit kita gitu. Makanya tuh kita harus menggunakan pakaian yang panjang dengan yang menutupi lengan atau kaki kita. Ini gue sambil ngeliat jam yang ada tanggalnya karena gue harus memberikan fakta bahwa 2 hari yang lalu, bukan, iya 2 hari yang lalu itu mulainya perubahan cuaca ini gitu. Dan juga gue harus men-track back di tanggal berapa gue tidak membuat video seperti ini. Oke, jadi ini itu adalah balik lagi ke topik. Jadi dengan kita memakai tangan panjang dan celana panjang untuk beraktivitas, entah itu commuting di transportasi umum ataupun commuting di traffic menggunakan kendaraan bermotor, itu kita bisa meminimalisir kita terpapar sinar matahari yang sangat menyengat tersebut. Dan jangan lupa kita menggunakan penutup wajah seperti masker atau penutup wajah yang berbahan seperti breathable fabric gitu, seperti bahan yang sejuk di kulit. Dengan kita memakai masker yang bisa menutupi wajah tersebut, kita bisa terlindungi dari polusi udara dan juga kita bisa terlindungi dari paparan sinar matahari yang suhunya bisa mencapai sekitar 40 derajat tersebut. Dan ini sih selama 2 hari ke belakang juga gue nggak ngerasa bahwa ada turun hujan sekalipun gitu. Dan ini sih menurut gue sendiri, gue orang yang lebih suka cuaca panas daripada cuaca hujan gitu. Karena gue juga kenapa gue menyukai cuaca panas? Karena dengan cuaca panas gue nggak perlu memikirkan hujan, karena itu gue bisa lanjut. Kalau misalnya gue di dalam perjalanan menggunakan sepeda atau sepeda motor gitu, gue nggak perlu pikir-pikir ini jam segini bakal hujan nggak ya gitu, karena dengan kita berada di tengah-tengah musim panas, kita bisa lanjut terus melanjutkan perjalanan kita tanpa perlu mampir dulu untuk berteduh menunggu hujan reda gitu kan. Kalau kalian sendiri lebih suka cuaca panas atau di musim hujan gitu, coba kalian bisa tulis di kolom komentar, karena gue juga membuka kolom komentar di seluruh video yang ada di channel gue untuk bisa diakses dan kalian bisa memasukkan pendapat kalian bagaimana kalian itu lebih suka cuaca panas atau cuaca hujan atau cuaca sejuk gitu loh. Oke, jadi yang akan kita bahas lagi itu kita akan membahas bagaimana suatu iklim itu terhubung dengan bagaimana proses kimia dan proses lainnya itu terjadi di suatu lingkungan. Kayak misalnya di sebuah lingkungan tertentu itu terdapat sebuah laporan atau sebuah rekaman statistik bahwa polusi udara di suatu daerah tersebut itu sangat tinggi, bahkan sampai menimbulkan asap yang kurang baik untuk dihirup oleh masyarakat di sebuah daerah tersebut. Itu adalah karena adanya suatu proses percampuran, entah itu kimia seperti asap atau ada yang membakar sebuah benda, mungkin seperti membakar sampah atau lain dan lain sebagainya. Dan dengan perkumpulan proses-proses dengan berkumpulnya proses hasil dari suatu proses kimia tersebut, maka akan menimbulkan suatu hasil dari terbentuknya suatu zat
yang diakibatkan oleh proses perubahan kimia tersebut. Makanya itu adalah suatu hasil dari produknya adalah suatu hasil dari buruknya suatu kualitas udara di daerah tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah satu, menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Dan juga gue harus memberitahukan di lantai 1 bahwa ada paket. Sebentar, gue akan pause video ini terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama gue. Tadi ada sedikit panggilan untuk gue. Oke, lanjut. Jadi dengan kita memakai masker, usaha-usaha preventif yang kita bisa lakukan ketika kita mendapatkan suatu daerah tersebut adalah terjangkit polusi udara yang signifikan berubah. Itu adalah kita bisa menggunakan masker ketika kita berkegiatan di luar ruangan. Dan yang kedua itu adalah kita bisa melakukan tindakan yang bisa berdampak ke jangka panjang untuk melestarikan tidak lagi, agar tidak polusi buruk tersebut muncul lagi di yang akan datang, yaitu dengan tidak membakar sampah atau membakar kandungan benda-benda yang sekiranya bisa menimbulkan asap di lingkungan itu. Mungkin orang-orang lain berpikir, bagaimana cara kita menyingkirkan sebuah sampah yang tidak lagi bisa disimpan gitu kan. Salah satu caranya yaitu dengan cara memusnahkan sampah tersebut dengan cara dibakar. Oke, mungkin di beberapa tempat belum tersedia adanya benda fasilitas yang bisa memfasilitaskan bendanya dengan fitur seperti incinerator gitu, untuk seperti pembakaran benda untuk pembakaran sampah. Misalnya mungkin di beberapa tempat di sini belum ada yang bisa menyediakan fasilitas tersebut. Namun yang salah satu cara yang kita bisa lakukan itu adalah dengan cara memilah-milah sampah terlebih dahulu sebelum kita memasukkannya ke bak sampah. Seperti misalnya contohnya itu seperti di minuman kemasan, mungkin seperti contohnya susu. Mungkin gue bisa kasih contoh susu gitu yang di kotak. Susu kotak yang ada sadurannya itu kita bisa melipat-lipat susunya terlebih dahulu, lalu kita bisa melipat susunya agar menjadi ukuran kecil, yaitu dengan yang tadinya ukuran segini menjadi flat gitu, menjadi datar. Lalu untuk sedotannya kita bisa menempatkannya di sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sampah plastik gitu, di sampah yang di kategori tempat sampah yang sampahnya plastik gitu kan. Lalu untuk kemasan susunya tersebut yang sudah kita lipat menjadi datar, itu kita bisa menyimpannya mungkin di lagi-lagi koreksi jika gua salah ya, itu kita bisa menempatkannya di kategori sampah yang bersifatnya kardus gitu, karena itu tuh dia bahannya kardus gitu kan, yang sepemikiran gue gitu. Lagi-lagi kalian bisa koreksi gue di kolom komentar. Makanya gue sampai saat ini semua video gue itu komentarnya gue buka, karena kita bisa menjadi wadah untuk kita berdiskusi dan juga kita bisa saling belajar hal-hal baru dan bisa bertukar pikiran. Oke? Lalu mungkin
kalian bisa tambahkan bagaimana tindakan yang bijak dan positif dalam menanggapi atau memperbaiki fenomena atau sebuah laporan um, di mana ketika sebuah daerah atau sebuah tempat itu sedang kualitas udaranya itu tidak begitu baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin itu kalian bisa komentar aja, tambahin gua poin-poinnya bagaimana. Mungkin kalian ada yang berpengalaman tinggal di luar negeri gitu kan. Mungkin ketika kalian di sana kalian mendapatkan sosialisasi bagaimana cara untuk menanggapi atau memperbaiki fenomena polusi buruk tersebut. So, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, kalian bisa komentar di kolom komentar yang gua buka di bawah video ini gitu kan. Lagi-lagi untuk format video ngobrol feeling ini gua nggak tidak akan memberikan sebuah edit-edit cut-cut di video ini dalam segi visualnya. Gue tidak akan memberikan editing seperti pemotongan video atau memberikan editan tambahan. Itu gue tidak akan memberikan editing dari segi videonya, namun dan yang pasti gue akan memberikan editing di segi audionya agar kalian bisa menyimak dan mendengarkan suara gue dengan jelas. Dengan kalian bisa mendengarkan suara gue dengan jelas, kalian bisa memahami poin-poin atau inti-inti dari video ini dan topik yang gue bahas di video ini gitu loh. Oke, mungkin itu untuk sebagian besar dari topik ini. Dan lagi-lagi gue akan berusaha membawa topik ini di menit 25 dengan durasi 25 menit ini seperti biasa. Karena tema ngobrol feeling ini adalah untuk gue sebagai pembicara untuk mengevaluasi agar gue lebih percaya diri juga dengan cara bicara gue gitu kan. Dan juga di ngobrol feeling ini di episode yang ke-8 ini gue sudah mendapatkan manfaat dari gue melakukan video journaling ini gitu. Karena yang namanya journaling itu menurut gue ya, itu journaling itu ada berbagai macam cara untuk kalian bisa melakukan journaling, yaitu dengan cara menulis di sebuah kertas kosong, itu namanya journaling yang berbentuk teks. Lalu kalian bisa melakukan dengan apa yang gue lakukan juga, yaitu journaling dengan format video gitu dengan cara kalian merekam diri kalian sendiri dan kalian curhat dengan sebuah topik di dalam video tersebut. Itu namanya video journaling gitu. Oke, dengan kalian journaling, kalian bisa melatih skill berkomunikasi kalian juga. Lalu yang kedua, kalian bisa menuangkan ide-ide pemikiran kalian di wadah journaling tersebut, entah itu wadahnya teks, visual, video, audio visual gitu lah. Audio visual lah, begitulah pokoknya ya. Jadi kalian bisa mengekspresikan diri kalian sendiri. Dan juga dengan gue melakukan video journaling ini dan diupload ke YouTube, gue membangkitkan kembali slogan YouTube di tahun 2010-an gitu, 2010-2010-an gitu kan. Yaitu apa ya? Yaitu broadcast yourself. YouTube broadcast yourself gitu kan. Nah, itulah mengapa menurut gue zaman-zaman era internet di 2010-an, 2010-an itu yang paling memorable gitu. Mulai dari meme-nya, mulai dari di konten YouTube-nya juga.
orang-orang di sana dulu membuat video YouTube itu dengan mengekspresikan diri mereka masing-masing gitu kan, dengan konten-konten yang variatif juga tentunya gitu. Mungkin dibuat episode selanjutnya, episode 9, gue bakal membahas tentang zaman atau era-era internet yang paling seru gitu menurut gue ya kan. So stay tune di ngobrol Fitling nanti yang di episode 9 yang akan gue bikin atau buat videonya pada hari ini juga gitu. Pada tanggal 14 Maret 2026 gue akan bikin 2 video dalam satu malam, karena gue bikin video itu selalu malam-malam gitu. Gak tau kenapa, karena gue lebih nyaman di malam hari jujur. Ngomongin tentang jam, karena tadi awal-awal gue juga lihat tanggalan lewat jam kan. Ini jam gue, yaitu jamnya cukup sederhana mungkin, nggak yang begitu mewah-mewah, nggak bukan yang smartwatch, bukan yang jam-jam analog juga. Ini jam digital yang mengandung jamnya itu ada fitur stopwatch, tanggal, lalu pilek ke gue, lalu bisa illuminator juga. Dia belum LED tapi dia memakai electroluminescence. Mungkin di sini kalian bisa menebak jam gua, yaitu Casio berapa ini lupa. Casio wait. Ini itu Casio apa ya? W168 kalau nggak salah deh. Iya bener, ini W168 kayaknya, yang dia model bodinya chrome gitu kan, chrome polish gitu. Ini adalah jam gua, Casio W168 kalau nggak salah ya, kayaknya iya deh. Karena gue juga nggak bisa lihat bentuk belakang case-nya, back case-nya, karena ini sudah gue modif menjadi strap NATO ini. Kalian bisa lihat bentuk jamnya. Ini gue pakai NATO strap merah burgundi ya. Di case gue yang aluminium ini, bukan aluminium, yang bernuansa chrome ini. Ini menurut gue ini salah satu perpaduan yang bagus. Dia menggunakan warna burgundi di chrome gitu kan. Menurut gue bagus. Mungkin di satu saat nanti gue akan membahas tentang jam-jam gue ya. Mungkin yang hobi-hobi mengoleksi jam bisa ikut nimbrung di video gue yang nanti yang akan gue bahas di lain waktu untuk mengenai jam ini, karena gue sendiri koleksi jamnya baru dua piece aja. Satu W168 ini dan juga F105W gitu. Oke. Dan ini tuh malam-malam ini surprise ini anginnya kencang ya. Ini seperti suasana summer nights gitu. Night before summer gitu lah. Malam sebelum musim panas gitu lah ya. Oke. Mungkin ini sudah mau menit 23:40, dan gua kayaknya tinggal 2 menit lagi gua akan mengakhiri video ini. Lagi-lagi kalian bisa tulis komentar di bawah video ini untuk mungkin tambahan ilmu atau masukan untuk yang tadi kita bahas, yaitu tentang iklim, tentang polusi, tentang cara menangani suatu polusi udara yang buruk, bagaimana kan. Oke. Ini sudah memasuki menit 24 menit, tinggal 1 menit lagi. Nah, di 9 episode ini 8 episode ini itu gue merasakan suatu titik surgical confidence yang sangat signifikan gitu, yang dirasakan di gue gitu. Gue jadi lebih percaya diri berbicara ke orang lain, dan juga
bisa lebih percaya diri berbicara di depan kamera seperti ini gitu, dan tidak grogi-grogi ataupun em, apa ataupun takut kalau gua misalnya tersendat-sendat berbicara gitu. Oke, ini sudah menit ke 25 menit. Nama gua seperti biasa Gafra Sajidan Ajda, dan gua akan see you next time di episode selanjutnya dari Ngobri Fitling. Dan seperti biasa, dadah.